Pernah nggak sih kamu ngerasa pusing banget pas ditanya mau jadi apa kalau sudah besar? Santai, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal coba ngurangin tekanan itu dengan ngelihat pilihan karir bukan sebagai satu keputusan besar yang bikin deg-degan, tapi sebagai sebuah perjalanan. Dan panduan kita kali ini datang dari ide brilian seorang ekonom bernama Allen Ginsberg. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kita semua, saya yakin pernah ada di persimpangan jalan ini. Ngerasa galau waktu harus nentuin mau kerja apa nanti. Itu loh, pertanyaan klasik. Gede mau jadi apa? Kadang rasanya kayak ditodong kan? Kalau kamu pernah ngerasa bingung, cemas, atau bahkan kosong pas ditanya gitu, percayalah, itu normal banget. Coba bayangin nih deh, lebih dari separuh remaja di seluruh dunia, ini menurut data OECD loh ya, ngerasain kebingungan yang sama persis kayak kamu. Jadi ini jelas bukan karena ada yang salah sama kamu. Ini tuh fenomena global yang kita hadapi bareng-bareng. Dan kebingungan ini ternyata ada dampaknya di dunia nyata. Ini bisa menciptakan yang namanya kesenjangan keterampilan atau skills mismatch. Gampangnya gini, bayangin banyak banget lulusan jago desain grafis, tapi ternyata perusahaan-perusahaan lagi butuh-butuhnya ahli data. Nah, nggak nyambung kan? Itu dia masalahnya. Terus gimana dong cara keluar dari kebingungan ini? Jawabannya, ternyata datang dari masa lalu. Dari seorang ekonom bernama Allen Ginsberg yang membawa sebuah cara pandang yang, wah, ini benar-benar mengubah permainan. Dan inilah intinya. Jauh di tahun 1951, waktu kebanyakan orang mikir karir itu pilihan sekali seumur hidup, Ginsberg datang dan bilang, tunggu dulu, kayaknya nggak gitu deh. Dia bilang kalau milih pekerjaan itu sebuah proses, sebuah perjalanan yang berkembang seiring kita tumbuh dewasa. Jadi, teorinya Ginsberg ini pada dasarnya kayak ngasih kita Google Maps buat perjalanan karir. Dia mecah perjalanan panjang ini jadi tahapan-tahapan yang lebih masuk akal, jadi kita nggak gampang tersesat. Nah, kayak gimana sih bentuk peta perjalanannya? Yuk, kita bedah 3 tahap utamanya. Ginsberg membagi perjalanan ini jadi 3 fase utama, yang kita semua lalui dari kecil sampai dewasa. Dan setiap tahap itu jadi pondasi buat tahap selanjutnya. Pertama, kita semua mulai dari tahap fantasi. Ingat gak sih waktu kecil, hari ini pengen jadi astronot, besok jadi bintang K-pop, lusa jadi pemadam kebakaran. Nah, itu dia. Pilihannya murni berdasarkan imajinasi dan apa yang kelihatan seru, nggak mikirin realistis atau enggak. Di tahap ini, pokoknya segalanya mungkin. Terus kita beranjak ke tahap tentatif. Di sini nih, kita mulai lebih serius dikit. Kita mulai nanya ke diri sendiri. Oke, aku suka main game, tapi emang aku jago ya bikinnya? Atau aku pengen bantu orang, tapi pekerjaan apa ya yang benar-benar sejalan sama nilai-nilai pribadiku? Ini fase matchmaking antara mimpi dan kenyataan. Akhirnya, kita tiba di tahap realistis. Di sini, semua ide dan kemungkinan dari tahap sebelumnya mulai disaring. Kita mulai coba-coba magang, ikut proyek, dan dari semua pilihan itu, kita mulai mengerucut atau mengkristal ke satu bidang umum. Terus makin tajam lagi, sampai akhirnya kita milih satu spesialisasi. Dan disinilah tantangan terbesarnya muncul. Pertarungan antara apa yang kita inginkan dan apa yang benar-benar mungkin. Ginsberg menyebut momen ini sebagai kompromi besar. Menurut Ginsberg, kita nggak bisa mendapatkan semuanya. Mungkin impian kamu adalah jadi seniman, tapi realitasnya kamu perlu bayar tagihan kan? Kompromi di sini bukan berarti menyerah loh, tapi lebih ke mencari jalan tengah yang cerdas antara apa yang kita impikan dan apa yang dunia tawarkan. Coba bayangin ini kayak timbangan. Di satu sisi ada semua tentang diri kamu, minatmu, bakatmu, nilai-nilaimu. Di sisi lain ada dunia luar, ekspektasi keluarga, lowongan pekerjaan yang tersedia, sampai sistem pendidikan. Nah, menemukan karir yang pas itu adalah seni menyeimbangkan kedua sisi timbangan ini. Pertanyaannya sekarang, teori dari puluhan tahun lalu ini apa masih relevan di abad ke-21? Jawabannya, tentu saja, dan ada alat-alat modern yang bisa bantu kita menerapkannya. Gimana kalau seluruh teori Ginsberg tadi bisa kita masukkan ke saku celana? Nah, itulah ide di balik sebuah aplikasi bimbingan karir inovatif untuk para siswa yang namanya Aku Bisa. Aplikasi ini tuh dirancang untuk ngebimbing siswa lewat proses penemuan diri dan pengambilan keputusan yang sama persis kayak yang dijelasin Ginsberg. Ini benar-benar peta jalan Ginsberg dalam versi digital. Coba diperhatikan, fitur-fitur di aplikasi ini sejalan banget sama idenya Ginsberg. Fitur asesmen diri itu kan sama aja kayak tahap tentatif versi modern, ngebantu kamu nemuin minat dan bakat. Sementara fitur perencanaan karir itu langsung ngebawa kamu ke tahap realistis, mengubah ide jadi langkah-langkah nyata. Dan yang paling penting, seluruh kerangka ini, termasuk pengembangan aplikasi tadi, bukan cuma ide asal-asalan.
Semuanya didasarkan pada penelitian akademis yang serius, yang tujuannya untuk meningkatkan bimbingan dan konseling buat generasi penerus. Jadi, ini adalah ilmu yang benar-benar diterapkan. Jadi, yuk kita buang jauh-jauh tekanan untuk harus punya satu jawaban final. Karir itu bukan puncak gunung yang harus didaki, tapi lebih mirip jalan setapak yang kita bangun sendiri seiring kita melangkah. Jadi pertanyaan yang mungkin lebih penting bukanlah kamu mau jadi apa, tapi apa satu langkah kecil selanjutnya yang bisa kamu ambil dalam perjalananmu.